Halo, halo, halo. Kita kembali lagi dalam materi falso saham yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pasar modal dan investasi yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. Ya, di video yang pertama ya kita sudah membahas tentang konsep dasar falso saham serta kita juga membahas tentang penggunaan rasio pair serta PBB. Nah, di video kedua kali ini ya kita akan membahas tentang cara penggunaan equity bond method dan juga penggunaan bermacam-macam jenis dividen model atau dividen diskon model dalam rangka menjawab pertanyaan bila mana sebuah saham ya dengan harga sekian rupiah per lembar saham itu relatif kemahalan atau relatif kemurahan. Oke. Nah, kita akan membahas tentang equity bond method. Jadi, metode ini ya, sejujurnya metode ini itu tidak ada di buku kuliah manapun. Ya. Tidak ada di buku kuliah manapun setahu saya, ya. Bahkan buku referensi yang membahas tentang ini, ya, tentang mata kuliah ini itu belum ada. Belum ada. Nah, kok bisa kenapa? Ya karena ya terkadang ini rasio ini bukan rasio ya. Metode ini itu terkadang susah sekali untuk dipahami. Ya. Dan karena susah sekali dipahami, terkadang juga untuk mendapatkan sampel ya, sampel terkait dengan perusahaan-perusahaan yang pantas untuk menggunakan metode ini juga sangat sulit. Ya. Oleh karena itu, jarang sekali buku-buku kuliah membahas ini. Setidaknya untuk buku-buku kuliah yang ditulis oleh orang-orang Indonesia ya itu tidak ada yang menulis tentang equity method. Tetapi ya kalau kita lihat di luar negeri ya buku-buku referensi kampus luar negeri yang berbahasa Inggris itu yang namanya equity bond method itu juga dimasukkan malah. Kenapa? Ya karena di sampelnya itu banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok equity bond method ini saya ajarkan? Ya, karena begini, equity bond method itu justru adalah salah satu metode yang diajarkan di buku The Intelligent Investor-nya Benjamin Graham. Dan ini adalah salah satu ya ilmu yang dipakai oleh Warren Buffett ketika dia akan membeli sebuah perusahaan. Ya, dan dia membeli sebuah perusahaan ini dengan horizon waktu ya dalam artian tuh jangka waktu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya kalian ya berniat untuk praktek investasi saham, tapi tujuannya itu jangkanya sangat panjang, ya, misalnya pensiun, ya, untuk bisa mengelola dana pensiun sendiri, misalnya, maka metode ini cukup bagus. Oke, kita mulai, ya. Jadi equity strip bond itu berarti mengindikasikan bahwa kita akan menggunakan sebuah metode yang memperbandingkan sifat sebuah ekuitas dengan sifat sebuah surat utang. Ya, metode ini menganalogikan bahwa harga yang dibayar investor untuk membeli saham perusahaan seharusnya adalah sama halnya dengan harga yang harus dibayarnya ketika membeli sebuah obligasi. Nah, tantangan penggunaan metode ini adalah bahwa saham dan obligasi pada prinsipnya memiliki jumlah perbedaan ini sehingga seperti tidak bisa disamakan. Nah, contohnya apa? Seperti yang sudah kita pelajari di materi kedua yang lalu, yaitu apa? Pemegang obligasi berhak atas persentase kupon, sementara pemegang saham berhak atas laba perusahaan. Di mana ya kupon obligasi karena merupakan kontrak utang yang harus dibayar, maka sifatnya adalah pasti. Sementara dividen saham yang berasal dari laba perusahaan yang tidak tentu, naik turun bahkan bisa rugi, maka sifatnya tidak pasti. Kemudian obligasi punya jatuh tempo, sementara saham tidak memiliki jatuh tempo. Ya, sehingga kalau kita berinvestasi di saham, terkadang kita sendiri yang harus memutuskan kapan kita harus menjualnya. Ya, dan itu menyebabkan resiko saham itu pasti lebih tinggi daripada resiko obligasi. Ya, kalau mau aman belilah surat utang obligasi. Ya, kamu pasti akan mendapatkan pengembalian pokoknya di akhir jatuh tempo dan kamu pasti akan mendapatkan
berapa rupiah per bulan, atau per 3 bulan, atau per 6 bulan, atau setiap tahun. Sifatnya pasti, nggak ada, ya, nggak ada yang namanya resiko fluktuasi, kecuali kalau kamu belinya obligasinya yang bisa diperjualbelikan. Dan kalaupun misalnya fluktuasinya itu naik, ya, naik turunnya cukup tinggi, tapi yang namanya obligasi, kalau kamu pegang jauh tempo, yang namanya fluktuasi itu ada apa enggak, itu enggak relevan buat kamu. Nah, sementara kalau saham, ya, capital gain-nya juga enggak pasti, ya, bisa aja loss. Dividen saham, apalagi? Ya kalau laba, kalau rugi gimana? Bahkan kalau laba pun juga enggak mesti jadi dividen. Lah kok dua hal ini yang bagaikan air dan minyak, kok disuruh sama? Ya, dalam arti itu dua-duanya tuh resikonya tuh berbeda. Yang satu tuh relatif lebih rendah resikonya ketimbang yang satunya. Tetapi metode ini memaksa resikonya tuh harus seperti sama. Kok iso, ya? Ya, jadi filosofi ini dari metode ini adalah investor saham, ya, seharusnya hanya tertarik, ingat ya, hanya tertarik pada prinsip predictability dan ROE yang besar. Ya, jadi kalau sebuah saham dan perusahaan, kalau core bisnisnya itu tidak bisa diprediksi masa depannya, ya, dalam artian tuh apakah ini di masa sulit maupun masa-masa booming ekonomi itu kita tidak bisa memprediksi, maka lebih baik jangan dibeli. Tapi kalau kita bisa, ya, kita bisa mempredik, ya, bahwa core bisnis perusahaan ini adalah ini. Kalau masa sulit akan jadi seperti ini. Kalau masa booming ekonomi akan jadi seperti ini. Terus kalian bisa mengukurnya dalam satuan apa namanya, matematika ekonomi atau garis lurus. Itu namanya kan predictability. Ya, maka mungkin itu akan jadi saham yang bisa kalian masukkan dalam watchlist. Apalagi bila saham tersebut memiliki return on equity yang besar. Nah, kok bisa dua hal ini yang jadi syarat sampelnya? Ya. Nah, terus ada tambahan, ya, sebelum saya menjawab kenapa kok jadi ini sampelnya, ada beberapa syarat, ya. Yang pertama adalah perusahaan yang produknya berbasis komoditas otomatis tidak masuk dalam persyaratan penggunaan valuasi ini. Kenapa? Ya, ingat sekali lagi bahwa yang penting itu prediktabilitas. Sementara, ya, perusahaan berbasis komoditas seperti emas, batu bara, minyak, kopi, dan lain-lain, ya, yang intinya tuh kalau kalian bisa menemukan komoditas ini diperdagangkan di pasar futures, ya, atau forward atau opsi, ya, itu artinya mereka, ya, perusahaan-perusahaan tersebut kan akan bergantung dari harga belinya komoditas tersebut kan. Lah masalahnya harga komoditas tersebut kan tidak bisa mereka kontrol, ya. Harga komoditas itu kan terjadi karena supply and demand, karena adanya long position dan short position dari para pemain forward, pemain futures, pemain spot, pemain opsi. Nah, oleh karena itu, karena tidak bisa mengontrol HPP-nya, sama aja nggak bisa mengontrol laba bersihnya. Kalau nggak bisa mengontrol laba bersihnya, ROE-nya juga tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, ya, perusahaan-perusahaan yang produknya semacam ini, ya, itu tidak bisa menjadi sampel dari metode ini. Nah, terus kemudian terkait dengan ROE, ya, di Indonesia terdapat standar ROE yang cukup besar, yaitu lebih dari 15%. Di mana ROE ini menjadi indikator langsung profitabilitas bagi seorang investor saham. Jadi analoginya begini, ROE, ya, itu kan return on equity, atau bahasa Indonesianya adalah laba bersih dibandingkan dengan ekuitas. Nah, sekarang kita nggak bahas tentang perusahaan gede, kita bahas perusahaan yang kecil-kecil, UMKM, atau bahkan kalian sendiri deh. Ya, kalau misalnya kalian memutuskan untuk jualan, misalnya baju, jualan sosis bakar, ya kan? Kok bisa, Pak? Ya gini, yang namanya ekuitas itu kan bagian dari neraca, sisi kanan. Sisi kanan kan ada dua, utang dan ekuitas. Tapi boleh nggak sebuah usaha, bisnis, itu nggak punya utang? Boleh nggak? Boleh. Itu artinya apa? Aset sama dengan ekuitas. Artinya apa? Ya,
segala sesuatu aset yang digunakan untuk memproduksi dan untuk menjual sehingga menghasilkan laba bersih itu sama dengan ekuitasnya, modalnya. Ya, jadi misalnya kamu jualan sosis, modal kamu 100.000, berarti kan sama aja ekuitas kamu 100.000, ya kan? Terus kemudian pada hari pertama kamu menjual sosis, untungnya misalnya 50.000, ya berarti sama aja 50.000 berbanding modalmu 100.000, yaitu apa? 50%. Berarti sama aja return on equity-mu sebagai pedagang sosis bakar adalah 50%. Ya, jadi ROE itu tidak hanya sekedar sebuah rasio profitabilitas, tapi ada sebuah filosofi bahwa itu adalah indikator langsung profitabilitas bagi setiap investor dan bagi setiap bisnis. Nah, hal ini juga berlaku jika kita menanamkan uang kita pada aset keuangan. Misalnya tabungan. Tabungan dengan bunga 3% artinya menghasilkan ROE 3% bagi penabung. Misalnya, kita nabung 1 juta. Ya. Terus kemudian tiap bulan dapat bunga sampai bulan ke-12. Terus kita hitung-hitung. Ternyata bunganya selama setahun itu adalah 3% dari 1 juta. Atau sama dengan 30.000. Nah, berarti kan 30.000 ini kan laba bersihnya penabung kan istilahnya. Itu. Obligasi juga sama. Misalnya beli obligasi kuponnya 7%, fixed rate. Ya, artinya sama aja kreditor atau kita yang beli surat utang, itu akan mempunyai laba bersih berbanding dengan modal yang kita tanam sebesar 7%. Ya, misalnya kalian beli obligasi retail Indonesia, misalnya 1 juta. Ya, kuponnya 7%. Blek. Ya, 1 juta kemudian setahun berlalu, kita lihat, oh ternyata returnnya adalah 70.000 dalam setahun. Berarti sama aja aku menghasilkan 70.000 dengan modalku 1 juta. Sama aja ROE-ku 7%. Ya, jadi di sini kita bukan ngomong hitung-hitungan. Kita di sini ngomong filosofi. Filosofi dari ROE. ROE kita harus membongkar mindset kita bahwa ROE itu cuma sekedar rasio profitabilitas. Enggak, ROE itu adalah sebuah filosofi. Ya, filosofi bahwa ini adalah ukuran langsung pencapaian seorang pebisnis atau investor. ROE di dalam konsep obligasi itu juga sering disebut dengan yield atau tingkat pengembangan tawaran paling pasti apabila obligasi tersebut termasuk obligasi yang dapat diperjualbelikan. Nah, materi ini, slide ini itu sebaiknya juga harus dipahami bersama dengan materi setelah ini, yaitu minggu depan tentang valuasi obligasi, di mana kita akan mempelajari tentang yield. Ya. Nah, kalian akan tahu bahwa yang namanya yield itu harus dihitung karena bahkan di obligasi kita ingin benar-benar tahu seaman apakah return kita nantinya. Oke, tapi itu minggu depan, ya. Contoh, ya. Di sini saya akan menggunakan salah satu saham yang paling memenuhi persyaratan predictability-nya serta ROE-nya besar, ya, dan bukan berbasis komoditas. Ya. Diketahui nilai buku per saham BRI tahun 2018 adalah 1.511,25. Kemudian tahun 2018 BRI laba per sahamnya itu adalah 264,96 di tahun yang sama. Maka ROE BRI untuk tahun 2018 adalah 17,46%. Dapat dari mana, Pak? Ya, dapatnya dari laba bersih per saham dibagi nilai buku per saham. Ingat, ekuitas, ekuitas itu kan banyak sekali itemnya. Tetapi ekuitas yang benar-benar menggambarkan modal asli perusahaan tersebut adalah nilai buku. Nah, perkara nilai bukunya adalah totalnya atau per saham, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan laba per saham, maka nilai bukunya harus nilai buku per saham. 264, sekian ini dibagi 1.500 sekian ini. Nah, coba kita lihat dulu. ROE BRI tahun 2018 adalah 17,46%. Artinya, jauh lebih besar daripada bunga tabungan deposito dan obligasi negara. Loh, Pak, tapi ini kan ROE. Ya,
Sementara bunga tabungan, deposito, dan obligasi negara itu kan meskipun mindsetnya ROE, tapi kan itu langsung kita terima sebagai uang. Sementara ROE yang ini kan tidak bisa langsung kita terima sebagai uang. Benar sekali. Oleh karena itu, method case-nya, ya, method dari equity bond itu adalah bagaimana mempersamakan 17,46% ini supaya seolah-olah ini sama amannya dengan obligasi. Ya, coba kita lihat dulu. Jadi ini step by step dulu. Oke, kita yang penting simpan dulu dalam pikiran kita, ya. Terus kita lihat, kita hanya dapat menjadi pemegang saham BRI dengan harga Rp3.950 per lembarnya, atau setara dengan PBV 2,6 kalinya. Dan kondisi tersebut akan menghasilkan perhitungan yield yang hanya sebesar 6,72%. Yaitu 17,4% dibagi 2,6 kali. Ya. Nah, coba kita lihat dulu, kita dekompos dulu. Kalimat ini maksudnya apa? Jadi pada saat saya membuat slide ini, harga saham BRI itu 3.950. Oke. Ya. Ini harga akhir tahun 2015. Nah, harga tersebut itu setara dengan PBV 2,6 kali. Oke. Nah, kondisi tersebut akan menghasilkan perhitungan yield yang hanya besar 6,9%. Ini maksudnya apa? Yaitu ROE, ya, dibagi PBV sama dengan yield. Ya, ROE dibagi PBV sama dengan yield. 17,46%. Ya, persennya nggak usah dianggap, ini angka 17,46 kali ini, ya, 17,46 dibagi 2,6. Ya, sehingga 6,7%. Nah, dengan yield pasar sebesar 6,72% pada 2 Oktober 2019, yang lebih rendah daripada yield buku saham 17,46% tahun 2019, apakah ini merupakan kondisi yang menarik bagi para pemegang saham BRI? Ya, seperti itu. Jadi, ini membandingkan dengan nilai pasar, sementara ini dibandingkan dengan nilai buku. Nah, pertanyaannya, menarik nggak kalau beli saham BRI dengan kondisi kayak gini? Ya, nah sekilas kan nggak menarik, ya, karena lah kan turunnya lebih dari 11%, Pak. Nah, untuk menjawab itu kita tidak pakai cara seperti itu, ya. Kita perlu melihat kinerja BRI selama 10 tahun terakhir. Lihat dari pola pertumbuhan EPS-nya. Ya, syarat ideal sebuah perusahaan yang bisa dievaluasi dengan metode equity bond method adalah EPS harus terus naik dari tahun ke tahun. Tidak boleh ada penurunan 1 tahun pun, kecuali ada kejadian luar biasa. Seperti apa? Ya seperti pandemi ini. Ya, itu mengacaukan segala perhitungan dan metode sampling. Nah, kemudian setelah kita lihat, ya, EPS-nya kita kumpulkan selama 10 tahun terakhir, ya, kita bisa menggunakan rumus CAGR atau Compound Annual Growth Rate dan memasukkan angka EPS 2009, EPS 2012 dan banyak tahun yang menjadi data ke dalam rumus berikut ini. Nih, ya. Jadi ini adalah tabel yang berisi data dari tahun 2009 sampai 2018. Kemudian ada rumus CAGR-nya, yaitu ending value atau EPS yang terakhir kali didata dibagi beginning value 61, ya, harganya berapa, kemudian dipangkatkan dengan 1 per N, ya. 1 per N karena apa? Ini kan 10 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita lihat dari tahun ke tahun EPS-nya menunjukkan grafik yang naik terus. Nah, kita hitung ternyata CAGR-nya adalah 15,81%. Nah, jika CAGR 10 tahun didapatkan, ya, maka kita bisa memprediksi berapa EPS BRI 10 tahun mendatang atau pada tahun 2028. Jadi kita sudah dapat base-nya 2018, yaitu 265. Nah, dari angka 265 ini, kita akan melakukan perhitungan future value sampai 10 tahun ke depan. Ya, angka ini sebagai angka present value-nya, kemudian 15,81% ini adalah angka I-nya, angka pertumbuhan tiap tahunnya, ya. Kemudian 10 tahun menjadi pangkatnya. Jadi ini seperti ini rumusnya. Ya, 265 ya dikali 1 plus 0,1581
yang kemudian dipangkatkan 10. Hasilnya adalah 1150,02. Jadi kita sudah tahu bahwa EPS BRI kelak tahun 2028 kemungkinan adalah 1150,02 dengan asumsi tidak ada yang namanya economic meltdown atau tidak ada yang namanya krisis ekonomi. Loh, Pak, sekarang kan lagi resesi, krisis ekonomi. Apakah nanti perhitungan ini bisa meleset? Tentu saja bisa. Ya, namanya aja prediksi. Ya, tapi seenggaknya kita tahu lah. Ya, kita tahu kira-kira nanti BRI harganya akan seperti apa dari EPS-nya tahun 2028 seperti ini. Oke, ya kan pertanyaannya kalau EPS-nya itu segini, maka harga sahamnya berapa? Ya, asumsikan kita memakai per terendah BRI sepanjang sejarahnya. Ya, karena tadi kita memakai sampel tahun 2009 sampai 18, maka kita cari aja lah di antara tahun ini ya, per yang paling rendah itu berapa? Kalau saya temukan ya, per terendahnya yaitu 8,38 kali. Nah, oleh karena itu, ya, kita tahu bahwa yang namanya PER kan rumusnya adalah harga saham dibagi laba per saham. Oke, ya. Terus kemudian kalau misalnya ya karena ada COVID sehingga tahun 2020 kita resesi, kemudian 2021 kita masih krisis, kemudian tahun 2022 kita baru mulai bangkit, maka coba aja lah kita asumsikan bahwa 8,38 kali ini adalah PER terendah yang bisa dicapai oleh BRI tahun 2028. Terparahnya gitu deh. Ya kan? Yaudah, berarti 1150 masukkan di sini, ya. 8,38 masukkan di sini. Tinggal kita bisa nyari harga sahamnya. Dan harga sahamnya kan berarti tinggal dicari aja. Angka ini 1150 ini karena ini adalah penyebut, ketika geser ke kiri menjadi pengali. 8,38 dikali 1150,02 sama dengan 9.637,17. Jadi di sini kita memprediksikan kelak tahun 2028 BRI itu harga sahamnya di pasaran itu bisa sampai 9.637,17. Oke, terus kita permisalkan aja. Jika kita saat ini, misalnya saat ini tanggal 2 Oktober 2019, kita membelinya dengan harga 3.950 per lembarnya. Ya. Terus kemudian kita akan diamkan saham ini, ya, kita fokus kuliah, kita fokus skripsi, kita fokus kerja, cari kerja, kita fokus naikkan karir di perusahaan, kita cari jodoh, kita nikah, ya, terus kemudian kita punya anak. Terus tahu-tahu ada notifikasi. Oh, aku dulu tahu ya invest BRI 10 tahun yang lalu. Coba aku buka sekarang harganya berapa. Nah, katakanlah ternyata harganya benar-benar menjadi 9.637. Ya, nah berarti kan 10 tahun tuh, ya kan? Maka sama artinya dengan kita itu kan mendapatkan profit berapa ini? 9637,17 dikurangi 3.950. Coba 9637,17 ya dikurangi 3.950. Hasilnya kita profit Rp5.687 per lembar. Ya, kalau dipersenkan sama dengan 143% atau 143,97%, ya. Nah, 143,97% ini itu setara dengan 10 tahun. Lah, kalau dibagi 10, hasilnya adalah 14,397% alias 14,40% tiap tahunnya. Nah, ini adalah rata-rata pertumbuhan kalau digaris luruskan. Ya, jadi kita tahu lah tahun 2020 itu kan ada turun banget tuh bulan Maret. Kemudian turun lagi bulan Mei. Terus baru naik lagi. Ya. Tapi kalau misalnya kita jangka waktu 10 tahun, kemudian kita tarik garis lurus gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan potensi rata-rata pertumbuhan 14,4% setiap tahunnya. Belum termasuk dividen. Ingat,
14,4% per tahun pertumbuhan itu belum termasuk dividen, karena kita anggap BRI itu nggak bagi dividen. Padahal BRI tiap tahun pasti bagi dividen. Menarik? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 14,4% ini worth? Apakah cocok dengan pengorbanan kita saat ini? Nah, coba kita lihat. Ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana jika PER-nya menggunakan PER tahun 2019, yaitu 15,63 kalinya? Coba ya, kalian dari slide ini coba ya, angka 1150 ini dikali bukan dengan 8,38, tapi dikali dengan 15,63 kali. Hasilnya berapa? Ya. Terus kalau ketemu maksudnya apa, Pak? Gini ya. Karena PER 2019 yaitu 15,63 kalinya itu merupakan titik di mana BRI mencapai rekor harga tertingginya sepanjang sejarah. Jadi kalau di perhitungan ini ya, itu adalah perhitungan di mana saya itu pesimis. Pesimis bahwa BRI PER-nya paling ya kayak gini-gini aja lah. Ya mungkin kelak BRI tidak sehebat sekarang. Oleh karena itu, investor pada berpindah ke saham lain. Sehingga paling parah seperti ini. Tapi, kalau misalnya BRI, perusahaannya semakin besar, semakin bagus, semakin nomor 1, dan akan menghasilkan PER yang sama dengan rekor tertingginya akhir tahun 2019, yaitu 15,63. Bayangkan, keuntungan pertamanya berapa coba? Yang kedua, bagaimana jika hasil dari dividen selama 2019 sampai dengan tahun 2028 ikut diperhitungkan? Ya, ingat ini aja 14,4% itu saya pakai asumsi skenario terburuk, yaitu PER-nya akan jadi cuma 8,38 kali. Dan ini belum termasuk dividen. Menarik? Nah, kemudian yang terakhir, silakan dibandingkan dengan informasi persentase kupon surat utang BRI dengan tenor 10 tahunan. Apakah BRI sahamnya menjadi menarik atau lebih baik membeli surat utang 10 tahunnya saja? Oke. Nah, maksudnya begini. Silahkan kalian ya di rumah masing-masing cari informasi. Ya. Katakanlah misalnya kalian nggak peduli dengan dividennya, kan peduli dengan 14,4% per tahunnya ini. Yang kalau dijual kalian bisa cuan, intinya begitu ya. Terus kalian cari ya di websitenya BRI lah, atau mungkin di websitenya Obligasi Indonesia lah, ya, atau mungkin cari di Google, cari di surat kabar, atau cari informasi dimanapun, cari yang namanya surat utang BRI. Artinya BRI merilis surat utang, kemudian jatuh temponya, ya, itu 10 tahun, ya, entah mungkin tahun 2010 dulu, kemudian sampai tahun 2020, atau mungkin tahun 2015 sampai tahun 2025, atau mungkin sesuatu yang baru aja rilis, misalnya tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Lihat. Ya. Setelah dilihat, dibandingkan apakah ya persentase kupon surat utang per tahunnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada 14,4% yang saya hitung di sini. Kalau lebih tinggi gimana, Pak? Itu artinya mendingan kalian jangan invest saham BRI. Ya nggak worth lah. Ya, karena ini aja merupakan resiko yang serendah mungkin. Ini kan asumsi resiko serendah mungkin, tapi apakah resiko serendah mungkin ini bisa menjadi lebih rendah? Ya kan masih bisa gitu loh. Jadi serendah-rendahnya resiko, nah nama saham itu memang nggak bisa lebih rendah daripada obligasi. Paling nggak disamakan. Ya, dan ketika asumsi samanya itu ternyata juga masih lebih rendah ketimbang obligasi, ya, dalam hal pemberian persentase kuponnya, ngapain beli sahamnya BRI? Mending beli obligasinya. Tapi kalau pertumbuhannya ini 14,4% ini lebih tinggi ketimbang ya persentase kupon surat utangnya yang tenornya 10 tahunan, ya, maka lebih baik beli sahamnya BRI ketimbang beli obligasinya BRI. Gitu.
Ya, jadi itu caranya mengetahui bila mana ya sebuah saham itu kemurahan atau kemahalan tetapi dibandingkan dengan aset kelas investasi yang lainnya. Ya, tapi masih sama-sama perusahaan yang sama. Ya, kalau BRI berarti perbandingkan aja saham dengan obligasinya. Kalau situ muncul gimana? Ya sama aja. Bandingkan aja sahamnya dengan obligasinya. Seperti itu. Oke, itu equity bond method. Silakan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini silakan kalian kerjakan sendiri di rumah. Ini bukan PR ya, tapi saya mengajak kalian untuk berpikir. What if? Bagaimana jika kalian ya sudah investasi lebih dulu daripada yang lain dan kelak akan menuai hasilnya lebih dulu daripada yang lain dengan kendaraan yang tepat, yaitu saham ya. Gitu. Oke, kita masuk ya ke salah satu model yang paling sering dibahas di banyak buku kuliah ya, yaitu dividend discount model. Jadi kita kembali ke prinsip yang sudah kita bahas di video yang pertama ya, yaitu yang namanya harga nilai saham itu harusnya adalah nilai sekarang dari seluruh rangkaian aliran kas yang sudah diterima. Kalau saham berarti kita ngomong tentang dividen. Ya. Oleh karena itu, prinsipnya ya adalah namanya aja nilai sekarang, present value, ya. Fokusnya itu present value. Berarti kita akan banyak memakai rumus present value. Nah, rumus present value kan seperti ini, ya. Buka lagi buku-buku semester 3-nya. Yaitu apa? Present value adalah future value dibagi ya 1 plus I pangkat N. Itu kan apa namanya? Dasarnya, dasar rumusnya. Tapi sekarang konteksnya adalah dividen. Ya, dividen yang diharapkan akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, future value-nya menjadi div. Oke. Terus kemudian ada konteks kedua, yaitu semua dividen yang diharapkan akan diterima di masa depan. Jadi bukan hanya ada setahun di masa depan, tapi mungkin ada 2 tahun di masa depan, 3 tahun di masa depan, sampai seterusnya. Ya, sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, rumusnya bukan hanya satu saja, tetapi rangkaian present value. Jadi, dividen tahun pertama dibagi 1 plus R pangkat 1, ditambah dividen tahun kedua, ditambah dibagi 1 plus R pangkat 2, ditambah bla 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 bla, ya, sampai dividen pada akhir tahun kita mau memegang sahamnya ya, ditambah dengan harga pasar yang diprediksi kelak di masa depan akan seperti itu, dibagi 1 plus R pangkat tahun di mana semuanya kita anggap sebagai selesai. H ya, di sini H itu adalah time horizon atau panjangnya waktu investasi. Kalau 5 tahun gimana Pak? Ya udah, berarti kan berarti tahun kelima. Ya, berarti ini adalah dividen tahun kelima. Ya, ini juga pangkatnya berarti tahun kelima. Dan ini adalah harga pasar saham yang dikira-kira ya akan terjadi pada tahun ke-5. Seperti itu. Ya, contohnya gini. Diramalkan bahwa Google akan membayar dividen berturut-turut sebesar $3, $3,24, dan $3,5 per lembar selama 3 tahun mendatang berturut-turut. Kemudian pada tahun ketiga, kita bersiap untuk menjual sahamnya ketika harga pasarnya menyentuh 94,48 per lembar. Nah, berapa harga saham apabila diprediksi bahwa expected return-nya adalah 12%. Jadi kita lihat bahwa kalau misalnya ya kita sudah tahu di masa depan akan terjadi ini, dan kita memiliki preferensi bahwa yang namanya saham Google itu bisa lah setahun 12% naik harga sahamnya, ya wis gitu ya. Ya udah, kita hitung aja. 3 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1, 3,24 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2, ditambah 3,5 tambah 94,48 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 3. Hasilnya adalah $75. Nah,
Kalau kita sudah dapat $7 ini, silahkan dibandingkan dengan harga pasar sekarang. Buka Yahoo Finance, buka investing.co.id, ketik Google, harga sahamnya berapa? Wah, harga sahamnya sekarang $70. Ya udah, kalau ternyata nilai intrinsiknya, nilai sebenarnya $75, sementara harga pasar sekarang $70, ya, kira-kira mau beli apa? Diam aja. Yang penting belilah. Karena apa? Berarti sekarang harga pasarnya lebih murah ketimbang harga intrinsiknya, harga sebenarnya. Sebaliknya, kalau harga pasar sekarang misalnya $80 per lembar saham, berarti kan sama aja kemahalan. Ya, pasar menghargai lebih mahal ketimbang nilai intrinsiknya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau misalnya kalian benar-benar berpatokan kepada ini dan belum punya sahamnya, ya lebih baik mending diam. Lebih baik diam sambil berharap ada semacam kehebohan, semacam kekacauan yang menyebabkan harga sahamnya turun. Ya berdoa yang rada jelek lah intinya gitu loh ya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya Pak, itu kan kayak soal-soal latihan biasa ya. Tapi kalau di dunia nyata, kita kan nggak tahu cara memprediksi dividen di masa depan. Ya, nah, apakah kita punya cara untuk memprediksi dividen per lembar saham di masa depan? Ya, pakai cagir tuh bisa loh. Ya, karena apa? Ya, waktu saya ya menggunakan CAGR ya untuk memprediksi tiap tahun ya sepanjang sejarah. Tiap tahun itu pertumbuhannya berapa? Kemudian dari tiap tahun pertumbuhannya berapa ini kan saya bisa memprediksi setahun ke depan seperti apa dividennya, 2 tahun ke depan seperti apa dengan future value ini. Hal yang sama juga berlaku di sini. Jadi CAGR itu hanya sebuah metode. Konteksnya apa? Terserah. Contohnya BRI ya. Biar cepat pakai 5 tahun aja ya. 16, 17, 18, 19, 20. Ini adalah dividen per lembar saham. DPS itu dividen per saham. Jadi tahun 2016 dibagikan 62,32 rupiah per lembar saham. Sampai dengan tahun 2020 dibagikan 168 rupiah per lembar saham. CAGR-nya kita lihat ya. Kita lihat 108,2 dibagi 62,32 ya. Di pangkat 1 bagi 4 dikurangi 1 sama dengan 0,2817 atau 28,17. Oke, ini salah ya. Ini salah bukan apa? Bukan 4 ya, ini harusnya 5. Ini saya salah ketik. Hasilnya 28,17%. Ya udah, kalau punya 28,17%, ya gini aja. Kita bisa prediksi dividen 5 tahun ke depan dengan menggunakan rumus future value biasa. Berarti 168,2 ya, tambah 1 ditambah 0,817 ya, pangkat 1. Hasilnya ini. Terus kemudian ini dikali 1 plus 0,2817 sama dengan ini. Ini dikali 1 plus 0,817 jadinya ini. Ini dikali 1 plus 0,817 jadinya ini. Dan ini kalau dikali 1 plus 0,817 jadinya ini. No, gampang toh? Dapat. Nah, kalau sudah dapat forecasted DPS-nya, ya, silahkan kalian prediksikan juga harga sahamnya kelak berapa. Dan silahkan kalian tanyakan diri kalian sendiri, expected return kalian itu berapa? Dan pakai metode apa? Pak, metodenya gimana Pak kalau expected return? Nah, itu akan kita pelajari nanti di mata kuliah risk dan return. Ya, bukan mata kuliah, sorry. Di materi risk dan return, yaitu materi setelah UTS nanti. Gitu ya. Oke, paling nggak paham ya bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi jangan bingung. Apakah rumus ini bisa dipakai di dunia nyata? Bisa. Karena kita bisa memprediksi pakai CAGR. Oke, ya. Terus kemudian dividen growth model ya itu memiliki percabangan, yaitu yang namanya dividen constant growth model atau dividen yang diasumsikan tumbuh secara konstan pada tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar G. Jadi G itu growth. Ya. Nah, kenapa kok harus repot-repot mengadakan percabangan rumus? Karena
Model ini ya, model cost of the model itu cocok dipakai jika perusahaan yang kita nilai adalah perusahaan yang mature atau dewasa dengan pertumbuhan bisnis yang relatif lebih stabil. Ya, artinya tuh pertumbuhannya tuh nggak naik, nggak turun gitu-gitu aja. Ya, jadi sama istilahnya seperti kata-kata, oh pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Bukan berarti Indonesia tuh nggak bertumbuh, bukan. Tetapi persentase pertumbuhannya tidak berubah. Ya, seperti itu. Sama dengan itulah kalian dari kecil sampai besar. Ya. Umur 0 sampai umur 15 kalian tuh kecil banget terus kemudian tiba-tiba gede. Tapi kemudian dari umur 15 tahun sampai sekarang kadang-kadang tinggi badan kalian itu kan berubahnya dikit banget. Ya itu yang namanya pertumbuhan konstan. Kalian sudah tidak bertumbuh secara drastis, tetapi bertumbuh secara konstan. Nggak kelihatan tumbuhnya, tapi tumbuh. Ya, dan model ini cocok kalau kalian menemukan perusahaan yang ciri-cirinya pertumbuhan perusahaannya stabil. Rumusnya pun lebih gampang, yaitu apa? Harga saham saat ini, artinya harga intrinsik saat ini sama dengan nilai dividen terakhir kali dibagikan. Ya berarti di sini kita nggak memprediksi masa depan. Kita tinggal lihat terakhir kali sebuah perusahaan bagi dividen itu tahun berapa dan berapa jumlahnya per lembar saham. Itu ya begitu. Ya. Dikali 1 plus G atau growth ya. Kemudian dibagi dengan KS dikurangi G. KS yaitu namanya expected return. Ya, tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut. Dan model ini juga disebut sebagai Gordon model sesuai dengan nama penemunya yaitu Myron J. Gordon. Contohnya ya, dengan menggunakan Gordon model kita dapat menghitung harga saham Google. Apabila diketahui dividen terakhir adalah 1,82 dolar, ya, dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82 dolar per lembar saham. Tingkat pertumbuhan perusahaan ya itu sebesar 10%. Nah, tingkat pertumbuhannya apa, Pak? Ya terserah, ya. Entah tingkat pertumbuhan ini terkait dengan aset, boleh. Tingkat pertumbuhan yang terkait dengan laba, boleh. Tingkat pertumbuhan yang terkait dengan penjualan, boleh, ya. Atau tingkat pertumbuhan harga sahamnya juga boleh, ya. Ya, intinya begitu, ya. Kemudian investor ingin return sebesar 16%. Ya. Nah, 16% itu dari mana? Ya dari equity return kalian. Entah kalian punya semacam standar tersendiri atau kalian menggunakan metode-metode yang akan kita pelajari di materi risk and return nantinya. Oke, kita dapat semua pasalnya, masukkan semuanya ke dalam perhitungan, ya. Kemudian kita dapat harganya ternyata 33,37. Dan cara untuk menggunakan ini sama dengan yang tadi. Kalau harga pasarnya sekarang lebih rendah daripada 33,37, berarti kemurahan. Silahkan dibeli. Kalau misalnya harga pasarnya lebih tinggi daripada 33,37, silahkan dibiarkan saja. Sambil berharap harga sahamnya turun. Mendekati itu atau bahkan sekalian jadi bawah itu. Voila. Ya. Terus kemudian metode yang menggabungkan keduanya, yaitu metode dividen non-constant growth model. Ya karena apa? Ya pada kenyataannya tidak semua perusahaan ya itu pertumbuhannya konstan. Ya karena sebagian besar perusahaan itu pasti akan mengalami siklus kehidupan atau life cycle. Ya, artinya tingkat dividen itu berbanding lurus dengan tingkat kehidupan perusahaan tersebut. Ya, pertama early faster growth. Artinya dia akan mencapai sebuah pertumbuhan yang luar biasa sehingga dividennya gede. Terus kemudian faster dan ekonomi. Artinya mungkin dia sudah bukan fase introduction tapi growth. Ya, growth tapi kemudian makin melandai menjadi match with economic growth. Yang artinya berarti nanti dividennya juga akan semakin turun. Ya. Bukan jumlahnya turun, tapi istilahnya percepatan pertumbuhannya turun. Terus kemudian tiap tahun ya, itu kadang-kadang dividen dibagikan tuh sama terus gitu loh. Secara rupiah. Ya. Bahkan terkadang bisa aja ekonominya turun. Dan dia ikut turun, dividennya juga ikut turun. Nah, jadi
non constant growth model itu mencoba untuk mengakomodasi kondisi real yang ada di lapangan. Nah, langkah-langkah perhitungannya seperti ini. Yang pertama, kita harus menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau growth-nya. Yang kedua, kita harus menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh dengan tidak konstan. Nah, kita akan menyebutnya dengan area pertama. Oke? Jadi di sini ya, metode menghitung non constant growth model itu melibatkan kita ya untuk bisa memisahkan tahun berapa sampai tahun berapa ya itu adalah area satu, yaitu area di mana dividen tumbuhnya nggak konstan, bisa berubah-ubah. Sementara ya kita juga harus menentukan tahun berapa sampai tahun keberapa ya yang disebut sebagai area 2 adalah area di mana dividen mulai tumbuh dengan konstan sampai asumsinya selamanya. Ya, oleh karena itu bisa kita bayangkan, wah ini mesti ngitungnya ribet. Iya, ribet. Ya, nggak sekedar cuma masukin rumus, enggak. Karena kita juga harus melakukan yang namanya penggambaran peta masalahnya. Ya, oke, terus langkah 2, langkah 3 sudah bisa. Kemudian langkah keempat, menghitung present value harga jual di masa depan dengan 2 langkah. Yang pertama menghitung PV harga saham pada horizon time. Ya, horizon time itu intinya adalah perpisahan antara area 1 dan area 2, yaitu dengan model constant growth model. Kemudian yang kedua baru menghitung horizon value yang kemudian di present value kan pada tahun ke-0. Nah, biasanya orang-orang yang akan menghitung dengan non constant growth model itu akan kelimbungan di sini. Ya, satu gampang, tinggal cari di soal. 2 dan 3 ya tinggal baca soal kemudian bikin gambar di garis timelinenya kemudian pisahkan aja, ini area 1, area 2. Tapi begitu langkah keempat langsung kelimbungan biasanya. Ya, apalagi langkah kelima, kalau langkah 4 salah, langkah 5 pasti salah. Nah, daripada bingung, yuk kita pakai contoh perhitungan ya. Oke, misalnya Sentul City Tbk selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Diperkirakan kenaikan pendapatan ya. Jadi di sini growth pendapatan. Jadi growth-nya itu ternyata diukur dari omsetnya, pendapatannya atau uang masuk, revenue di laporan laba rugi. Ya, anggap aja growth pertama ya atau growth di area pertama itu sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tapi setelah tahun kedua, pertumbuhan pendapatan atau G2 ya di area 2 itu akan turun jadi hanya 5% per tahun dan diasumsikan sampai waktu yang tak terhingga. Nah, kemudian para pemilik perusahaan termasuk investor saham ya, itu menginginkan return dari saham ini sebesar 18% per tahun atau per annum. Kemudian data dividen terakhir yang dibagikan oleh Sentul City adalah Rp200 per lembar. Nah, sekarang berapakah harga saham Sentul City Tbk yang sebenarnya sekarang ya. Nah, ya ini jadi di sini susahnya di sini ya. Sulitnya di sini, susahnya di sini. Karena gini, pertama kita harus tahu bahwa growth-nya yang pertama itu ini. Ya. Growth pertama itu adalah 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Ya, artinya apa? Berarti tahun pertama dan tahun kedua itu adalah area 1. Sementara ya G2 ya yang akan turun 5% per tahun ya dan diasumsikan sampai waktu yang tak terhingga itu adalah area 2. Oke, jadi kita mulai menggambar dari sini. Tahun 0, tahun 1, tahun kedua. Ya. Dan ini ya merupakan area yang pertama. Sementara tahun kedua sampai tak terhingga ya, makanya tanda panah begini. Tapi karena tidak cukup lahannya, harusnya ini digambar di papan tulis ya sehingga bisa tahu akan sepanjang apa nanti garisnya. Tapi karena di PowerPoint ya kita terima dulu aja ya. Jadi ada area 1 yaitu tahun 012 dan kemudian area 2 yaitu tahun kedua, tahun 3, 4, 5, 6 sampai dengan tahun ke-100 nantinya. Ya, tapi kita nggak ngurus ya sampai mananya. Oke, langkah 1 sudah,
langkah 2 sudah, langkah 3 sudah. Ya. Kemudian langkah keempat, yaitu apa? Kita harus mempresent value-kan semuanya ke tahun 0. Nah, pertama kita harus ngurus area 1 dulu. Oke. Nah, permasalahannya adalah apa yang mau di-present value-kan kalau D1 aja kita nggak tahu, D2 aja nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus menghitungnya. Nah, kita tahunya adalah dividen terakhir yang pertama yang dibagikan terakhir kali adalah Rp200 per lembar. Artinya D ini adalah D0. Yaitu dividen yang terakhir kali dibagikan. Berarti dari D0 ini ya akan kita bisa hitung future value-nya menjadi D1, kemudian kita bisa hitung juga jadi D2. Nah, berarti setelah gambar garis ini kita ngitung D1 berapa, D2 berapa. Ya, D1 sama dengan D0 kali 1 plus 0,2 ya, alias 200 kali 1,2 sama dengan 240. D2 juga sama, cuma di sini ada pangkatnya, pangkat 2. Sehingga jadinya 288. Ya udah, ketika kita dapat D1 udah dapat, D2 dapat, 240 ini kita present value kan. 288 ini kita present value kan. Loh Pak, kok kerjanya 2 kali? Ya beda, karena D1 ya, I-nya ya, I itu menggunakan yang namanya growth G1. Ya, ini juga sama, kan menggunakan growth juga G1. Sementara ketika di present value kan ya, I-nya bukan growth-nya tetapi expected-nya, yaitu 18%. Maka 240 dibagi 1 plus 0,18 ya sama dengan 203,39. Sementara 288 dibagi 1 plus 0,18 pangkat 2 sama dengan 206,84. Nah, dua angka ini ya kita bawa ke tahun 0, kemudian kita jumlah, akan menghasilkan present value untuk area pertama adalah 410,23. Nah, habis itu baru kita mengerjakan area kedua, yaitu dari tahun kedua sampai dengan tahun tak terhingga. Nah, tapi di sini ya, tahun 2 ini fungsinya akan menjadi tahun 0. Ya, karena apa? Ya, bagi area pertama dia tahun kedua, tapi bagi area kedua dia adalah tahun ke-0. Ya, oleh karena itu kita harus hitung horizon value-nya. Dengan cara apa? Dengan cara dividen constant growth model. Nah, di sini kita lihat ya, rumusnya apa tadi? DO adalah dividen terakhir kali ya, dikali 1 plus G dibagi KS minus G. Nah, kita kembali di sini. DO di sini ya, untuk penghitungan horizon value itu bukan DO Rp200, bukan. Ingat, area 2 itu DO-nya adalah tahun kedua. Maka dividen pada tahun kedua akan menjadi dividen O untuk area kedua. Maka 288 dikali 1 plus 5%. 5% dari pertumbuhan yang konstan sampai dengan waktu terhingga. Dibagi 18% yang dikurangi dengan 5%. Sama dengan 302,4 dibagi 0,13. Sama dengan Rp2.326. Artinya ya, dengan asumsi bahwa orang investasinya di tahun kedua, maka kelak di tahun ke depan ya, kalau misalnya harga sahamnya itu 2.326 ya, maka belilah di bawah harga tersebut dan jualah ketika di atas harga tersebut. Permasalahannya adalah ya, harga intrinsik ini adalah harga intrinsik kalau misalnya kita belinya di tahun kedua. Nah, padahal kita beli sahamnya kapan? Di tahun ke-0 kan? Oleh karena itu 2.326 ini harus di present value kan dengan 0,18. Pangkatnya berapa Pak? Ya pangkatnya tahun kedua. Kenapa? Ya karena kan harus value ini ya, itu sendiri kan sudah merupakan sesuatu yang terjadi di sini. Berarti kan tinggal dibawa ke belakang 2 tahun lagi. Ya berarti seperti ini. Hasilnya apa? 1670,5. Oke, berarti kita punya 2 angka, yaitu angka present value untuk area pertama dan angka present value untuk area kedua.
Jumlahkan saja ini, 410,23 ditambah 1670,5 sama dengan 2080,73. Dan inilah yang merupakan nilai intrinsik PT Sentul City Tbk pada saat ini. Dan silakan kalian tahu ya, sudah tahu lah ya, kalau harga pasar sekarang lebih rendah daripada ini, silakan beli ya. Kalau harga pasar lebih rendah daripada lebih tinggi daripada 2050, berarti jangan dibeli ya. Atau kalau punya sahamnya silakan dijual aja sambil nunggu kapan akan kembali ke nilai ini ya. Doanya jelek-jelek ya, tapi itulah ya bagian dari valuasi saham tuh. Kadang-kadang yang melibatkan kalian tuh kadang-kadang bisa berharap yang jelek-jelek terjadi pada kita semua ya. Ketika hal yang jelek terjadi, terkadang investor seneng. Karena apa? Wah, makin murah nih saham nih. Itu. Makanya di mata investor itu nggak ada yang namanya rugi. Mau pasar naik dia akan untung, mau pasar rugi dia malah akan lebih untung. Kalau pasar naik dia tambah kaya, kalau pasar turun dia bisa beli perusahaan yang bagus dengan harga yang lebih murah. Win-win. Ya. Nah, itulah alasannya kenapa ya di mata kuliah ini Anda lebih direkomendasikan untuk menjadi seorang investor ketimbang seorang trader. Ya. Nah, kalau mau jadi trader gimana, Pak? Ya, berarti belajarnya di tempat lain, ya. Belajarnya di seminar-seminar atau webinar atau workshop. Ya, seperti itu. Oke, jadi jangan pernah berhenti belajar, apalagi kalau kalian tertarik mendalami dunia investasi di pasar saham, ya. Jika kalian mau belajar investasi bisa di kampus, kalau mau belajar di trader bisa di luar. Oke, saya harap ya untuk kalian yang mau menjadi investor, seenggaknya 2 materi pada minggu ini bisa membantu kalian ya, baik secara pemahaman, knowledge maupun secara motivasi ya, supaya kalian mau menjadi investor di pasar saham. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Stay tune.